Pemirsa, banjir melanda beberapa kawasan di Indonesia. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, banjir setinggi 5 meter merendam ratusan rumah dan sejumlah kendaraan. Sedangkan di Kabupaten Bogor, banjir setinggi 1 meter membuat warga mengungsi. Di Kabupaten Bekasi, banjir setinggi 1 meter juga menggenangi rumah dan jalan-jalan utama. Mobil merah, itu mobil tuh sampai merek. Baru di sini. Inilah detik-detik saat warga terjebak di tengah banjir yang merendam hampir ke atap perumahan. Tak banyak yang bisa diperbuat warga selain naik ke atas atap untuk menunggu pertolongan. Di bawah seng-seng ini banyak mobil. Tak hanya itu, sejumlah mobil dan motor nyaris tidak nampak lagi akibat terendam banjir yang berada di perumahan Villa Patumbak Permai, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga banjir ini terjadi akibat tingginya curah hujan, membuat volume air sungai penuh hingga menyebabkan tanggul pecah. Banjir dengan ketinggian air antara 4 hingga 5 meter itu merendam sekitar 250 rumah. Banjir juga melanda kawasan Serpong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir terpantau, banjir menggenangi kawasan kompleks perumahan Savana Serpong yang ada di kawasan tersebut hingga setinggi 1 meter. Salah seorang warga mengatakan, banjir disebabkan hujan deras yang terjadi pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Sejumlah warga berusaha melakukan penyedotan air dengan mesin pompa. Sementara beberapa warga lainnya mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan tinggal di salah satu masjid yang ada di kampung sebelah perumahan. Tidak hanya Bogor, banjir juga merendam sejumlah permukiman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski tidak dilanda hujan, ketinggian banjir mencapai hingga 1 meter. Akibatnya tak hanya kawasan perumahan, banjir juga merendam ruas jalan utama di kawasan ini. Sejumlah motor yang nekat menerobos air mengalami mati mesin alias mogok. Banjir dipicu luapan Sungai Bekasi akibat kiriman air dari Bogor. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan rencana penerapan tanggul Sungai Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Bogor, Deli Serdang, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta, di Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, dan di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air telah mencapai 3 meter lebih. Kondisi ini membuat warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Permukiman padat penduduk di Kelurahan Cawang, Keramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 3 meter lebih. Banjir yang diakibatkan dari meluapnya aliran kali ini selain membuat aktivitas warga terganggu, juga membuat warga harus mengevakuasi barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. Menurut warga, dalam seminggu ini banjir sudah merendam permukimannya sebanyak 4 kali dan kali ini merupakan yang terparah. Selain di Kelurahan Cawang, ratusan rumah warga yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3,5 meter. Tingginya permukaan air yang terus bertambah membuat warga, terutama anak balita dan lanjut usia, terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet. Selain itu, sebagian besar warga juga telah mengungsi ke Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Melayu sampai luapan Kali Ciliwung yang merendam rumah mereka surut. Di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, banjir akibat luapan pertemuan aliran Kali Ciliwung di Kanal Banjir Barat dan Kali Cagak juga masih merendam permukiman. Menurut warga, banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Selain mengganggu aktivitas, banjir juga mulai membuat sejumlah warga terserang penyakit gatal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Aksi penyelamatan terhadap korban banjir bandang oleh personel Dalmasat Samapta Polresta Deli Serdang dan warga berlangsung dramatis. Petugas nekat membahayakan diri dengan berenang menerjang derasnya arus sungai yang meluap untuk menyelamatkan korban. Mendapat laporan ada lansia yang terjebak di tengah arus banjir. Bribtu Yohanes bersama seorang anggota organisasi kemudaan dan 2 orang warga langsung mengambil tindakan. Mereka berenang menuju lokasi dengan menggunakan alat bantu seadanya untuk mencapai korban. Dengan keberanian dan ketangkasannya, Bribtu Yohanes berhasil mengevakuasi korban ke daratan yang lebih aman. Lansia tersebut kemudian disambut hangat oleh keluarganya yang telah menunggu dengan cemas di tepi banjir. Aksi heroik ini pun menuai banyak pujian dari masyarakat. Insiden ini bermula ketika korban yang sedang bekerja di ladang tiba-tiba terjebak banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak pagi. Beberapa jam kemudian, debit air naik drastis hingga menyebabkan gubuk tempat berteduh korban hanyut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menangis terharu saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam acara ini, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji untuk para guru di Indonesia. Ini adalah upaya kami. Presiden RI Prabowo Subianto tak kuasa menahan haru hingga meneteskan air mata saat hadir di puncak Hari Guru Nasional yang digelar di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Momen Prabowo menangis hingga menyeka air mata ini terjadi di tengah kepala negara menyampaikan pidatonya. Prabowo meneteskan air mata saat dirinya menyinggung upaya pemerintah untuk para guru yang belum totalitas. Melalui pidato di hadapan para guru, Prabowo sekaligus menyampaikan kenaikan gaji untuk guru ASN sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara yang berstatus non-ASN akan dinaikkan menjadi 2 juta per bulan. Prabowo kemudian melanjutkan pidatonya dengan menekankan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Memerlukan dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi banjir yang merendam permukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Gibran meninjau dampak banjir di kawasan ini yang merendam permukiman warga hingga mencapai ketinggian 2 meter. Kedatangan Gibran di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur mendapat sambutan antusias warga. Sebagian berebut untuk berfoto dan bersalaman, sementara yang lain memilih memanfaatkan momen ini untuk membuat konten. Usai menyapa warga, Gibran yang mendapat pengawalan ketat dari Paspampres serta pejabat kecamatan dan kelurahan ini langsung menyusuri wilayah yang terdampak banjir. Di lokasi ini, Gibran menyempatkan berbincang dengan korban yang memilih tetap bertahan daripada mengungsi. Usai melakukan pengecekan, Wapres Gibran langsung meninggalkan lokasi tersebut. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini KPU masih menghitung hasil pemungutan suara Pilkada Jakarta dan rekapitulasi dilakukan sampai 16 Desember. KPU pun saat ini belum bisa menetapkan apakah Pilkada Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menggelar konferensi pers membahas perkembangan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 Kamis kemarin. Wahyu Dimata, Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan, saat ini KPU masih menghitung hasil pemungutan suara Pilkada Jakarta yang dimulai dari tingkat kecamatan terlebih dahulu. KPU DKI Jakarta menyatakan rekapitulasi paling lambat dilakukan sampai 16 Desember.
Sementara untuk keputusan 1 atau 2 putaran di Pilkada Jakarta, KPU DKI Jakarta mengaku belum dapat memutuskan sampai hasil real count ditetapkan nanti. Harap bersabar ya. Kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Batas akhirnya kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. Dari Jakarta, Hendri Aprila Seto Leman Anyus melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 dalam 1 putaran. Sementara tim pemenangan RK Suswono yakin bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangan dalam 1 putaran di Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengklaim berdasarkan data dokumen C, hasil KPUD Jakarta dan perhitungan internal, pihaknya telah berhasil meraih lebih dari 50% plus 1 suara. Dengan demikian, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Namun Pram menyatakan tetap menghormati rekapitulasi yang dilakukan KPUD Jakarta. Sementara tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono yakin bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Tim pemenangan RK Suswono bahkan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah jika melaporkan adanya dugaan kecurangan pada proses pemungutan suara Pilkada Jakarta. Hal ini dilakukan setelah tim pemenangan RK Suswono mengklaim telah menemukan adanya dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako jelang pencoblosan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Sangat jelas, jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono sudah mendapatkan laporan dan menemukan bukti dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan calon lain berupa pembagian amplop dan sembako di masa tenang. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pemenangan Rido, Ahmad Riza Patria, pada konferensi pers di DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 tercoreng dengan adanya dugaan praktik money politik yang dilakukan di masa tenang oleh pasangan calon lain. Bentuk laporan dugaan money politik yang ditemukan berupa pembagian amplop berisikan uang serta sembako di wilayah Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Hasil temuan ini diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria pada konferensi persnya di Cikini, Jakarta. Masing-masing 1.000 orang akan dibagikan, ada yang 100.000, 150 sampai 200.000 per orang. Jadi money politik sudah dilakukan oleh pasangan lain. Silakan masyarakat untuk terlibat aktif menjaga agar demokrasi kita bisa baik, bisa kondusif suasana pilkada ini, dan apabila ada oknum-oknum tersebut agar ditangkap, dilaporkan kepada Bawaslu maupun aparat keamanan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat apabila ingin cek and recheck apa saja visi misi dari Ridwan Kamil dan Suswono, intinya adalah terus ingat apa yang ada dalam kampanye. Politisi Partai Gerindra yang akrab dipanggil Ariza Patria ini mengajak para kader, relawan dan juga warga Jakarta untuk terlibat aktif, mencegah serta menolak aktivitas-aktivitas yang akan menodai demokrasi.
Bahkan, pihaknya akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi masyarakat yang dapat melaporkan dugaan tindakan money politik yang terjadi di wilayahnya. Dari Jakarta, Indra Setiabudi dan Di Bernandi Iriansyah, iNews melaporkan. Sebanyak 16 selebritas mencoba keberuntungannya maju di Pilkada serentak tahun ini. Dari hasil quick count, ada beberapa selebritas yang unggul dan tersisih di Pilkada serentak ini. Meski sejumlah lembaga survei telah merilis hasil quick count, namun kita harus menunggu hasil resmi Pilkada serentak dari KPU. Berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei, artis yang unggul pada hasil perhitungan cepat diantaranya Rano Karno. Pemeran Sidul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini dinyatakan unggul dalam kisaran 49,87 hingga 51,03% dari hasil quick count sejumlah lembaga survei di Pilkada Jakarta. Rano mencalonkan diri sebagai cawagup mendampingi Pramono Anung dalam Pilgub Jakarta 2024. Presenter Farkan yang mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandung berpasangan dengan Erwin dinyatakan unggul 44,73% dari paslon lainnya berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei. Ade Ibar Raffi Ahmad, JJ Govinda dinyatakan unggul berdasarkan hasil quick count. JJ yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul di kisaran 37,77% dari pasangan lainnya. JJ dan Asep Ismail mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Ali Sakib unggul 56,82% berdasarkan hasil hitung cepat. Berpasangan dengan calon Bupati Dadang Supriyatna, Ali Sakib maju sebagai calon Wakil Bupati Bandung di Pilbub Bandung 2024. Luki Hakim yang maju di Pilkada Indramayu sebagai calon Bupati dinyatakan unggul 67,29% dari beberapa lembaga survei. Sementara itu, artis yang tersisih di Pilkada 2024 diantaranya Ronald Surapraja. Ronald yang berpasangan dengan JJ Wiradinata hanya mendapatkan suara 9,10% dari hasil sementara quick count Pilgub Jabar. Gita KDI hanya mendapatkan suara sekitar 9,67%. Gita maju dalam Pilgub Jawa Barat berpasangan dengan Acep Adang Ruhiat. Dan yang terakhir Krisdayanti. Bakes Bangpol Kota Batu melakukan perhitungan cepat hasil suara. Data sementara menunjukkan paslon wali kota dan wakil wali kota Batu, Krisdayanti Krisna, berada di posisi bawah dibandingkan dua paslon lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, warga Kelurahan Blitar meraih keuntungan hingga 10 juta rupiah per hari dari hasil beternak jangkrik. Dengan memanfaatkan lahan belakang rumahnya, pria warga Blitar Jawa Timur itu tidak hanya mampu meraup cuan, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan di daerahnya. Siapa sangka jangkrik-jangkrik ini mampu menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah setiap harinya. Ya, usaha beternak jangkrik ini ditekuni oleh Purwanto, warga Kelurahan Togokan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Peternakan milik pria 41 tahun ini mampu panen setiap hari tanpa libur. Masa panen jangkrik dalam kurun waktu 35 hari membuat perputaran uang yang cepat dan akhirnya mampu merubah perekonomiannya. Harga jual jangkrik sekarang Rp30.000 sampai Rp50.000 per kilogramnya di peternak. Dan rata-rata Purwanto mampu menjual 5 kotak jangkrik setiap hari dengan satu kotak dihargai Rp3 juta. Omset Purwanto dari hasil penjualan jangkrik mencapai 8 juta sampai 10 juta rupiah per hari. Sebelumnya Purwanto ikut pengepul dan juga menjadi sopir pengantaran jangkrik antar kota. Setelah memiliki pengalaman, ia mencoba beternak sendiri. Mulai tahun 2011, ya dulu ikut orang sebagai sopir. Nah, di situ saya mulai ingin beternak sendiri di rumah. Berapa bulan bisa panen itu? Ya rata-rata 1 bulan lebih dikit. Jadi 35 hari lah. 35 hari. Maksimal 40 hari. Ya. Belasan tahun menjadi peternak jangkrik, Purwanto sudah mampu membuka lapangan pekerjaan di daerahnya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Anda pasti sudah tidak asing dengan kuliner nasi kuning. Nah, di Probolinggo, Jawa Timur terdapat nasi kuning ala Jawa Rengebul dan Gongso dengan resep turun-temurun yang selalu laris diburu pembeli karena tidak hanya dapat dipesan dalam porsi banyak untuk pesta, tetapi juga untuk bekal anak yang dikemas dalam bento keranjang nan cantik. Sejak 5 tahun terakhir, sajian nasi kuning rempah sae dihadirkan Jawa Rengebul dan Gongso di Probolinggo, Jawa Timur. Olahan nasi putih dengan racikan bumbu rempah sae atau rempah sereh dan santan ini dimasak langsung di dapur warung sebelum disajikan ke pelanggan. Seluruh proses mulai dari meracik nasi kuning, memasak mie, dan aneka pelengkap dilakukan tenaga profesional yang menguasai resep rahasia turun-temurun. Dan seluruh masakan dirangkai menjadi satu dalam wadah cantik. Tak heran jika sajian nasi kuning rempah sae ini menjadi menu andalan yang dipesan pelanggan, terutama untuk bekal maupun sajian ulang tahun anak. Ada pesanan juga untuk nasi kuning, tumpeng mini, untuk hampers pun kita juga bisa. Jadi apapun yang customer ingin, insya Allah kita bisa. Selain pesanan, pelanggan juga bisa menikmati makan di tempat, terutama saat makan siang tiba. Tidak sedikit karyawan kantor di sekitar warung yang memilih untuk makan siang di tempat ini. Dan tentu saja, menu lauk nasi kuning porsi dewasa yang disajikan berbeda dengan menu bento anak-anak. Untuk porsi orang dewasa, nasi kuning rempah sae disajikan bersama ayam bakar, sambal goreng ati, sambal kering tempe, dan sambal terasi. Nasi kuning ini rempahnya kerasa banget ya, enak banget di lidah, terus dipadu sama ayam bakar, tambah sip banget. Terus sambelnya juga nggak terlalu pedes, pas banget pokoknya. Sama ini, sama jeroan sama sambal kering tempenya tuh, enak banget pokoknya. Untuk satu porsi nasi kuning bento anak dibanderol mulai dari harga Rp18.000. Sementara untuk porsi dewasa harganya mulai dari Rp20 hingga Rp25.000. Selain sajian kuliner ini, ada juga minuman rempah yang menghangatkan tubuh, yang juga cocok dengan hawa Probolinggo yang tengah dihembus musim angin kencang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda melihat keindahan air terjun yang sering disebut sebagai Niagaranya Indonesia. Berlokasi di Lumajang, Jawa Timur, air terjun ini membentang bak tirai air raksasa yang sangat mempesona. Dan berikut liputannya untuk Anda. Gak salah sih kalau air terjun ini disebut-sebut sebagai air terjun Niagaranya Indonesia. Karena secantik ini. Namanya air terjun Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu. Lokasinya ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sesuai namanya, Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu seolah memiliki 1000 mata air yang membentang bak tirai air raksasa. Keindahan Grojogan Sewu tak hanya terletak pada keanggunan air terjunnya saja, namun juga suasana alam yang menyelimutinya. Hutan hijau yang masih lebat serta gemuruh air yang jatuh ke dasar lembah menciptakan harmoni yang sempurna. Jika beruntung, pengunjung dapat menyaksikan keindahan warna-warni pelangi yang membelah air terjun. Bagi pengunjung yang hobi bersuah foto tak perlu khawatir karena setiap sudut panorama Grojogan Sewu ini menyajikan pemandangan yang mempesona berlatar kemegahan air terjun. Dekat pemandangannya daripada di Tumpak Sewu. Kalau panorama menurut saya ini paling bagus dari Grojogan Sewu ini, mantap. Grojogan Sewu keren sekali pemandangannya, sudah bisa melihat ada pelangi. Untuk berkunjung ke panorama Grojogan Sewu, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Tapi kalau mau ke dasar, pastikan tubuh dalam kondisi prima ya, karena treknya cukup panjang dan ekstrim. Nah, ini dia pemandangan air terjun kalau dilihat dari bawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.